Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Roh Kudus Engkau yang urapi kami. Singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Engkau juga yang akan menuntun kami. Bukan mengerti saja, tapi juga melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Saya bacakan. Selidikilah aku ya Allah, kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jemaat dikasih Tuhan, firman Tuhan nyatakan, selidikilah aku. Pemazmur mengungkapkan satu statement yang luar biasa. Selidiki aku. Bukan nantang Tuhan loh ya. Ini dalam hal ini adalah dia ingin supaya hidupnya itu benar di hadapan Tuhan. Kadang-kadang kita pun tidak menyadari kalau ada sesuatu yang tidak benar dalam hati kita. Kadang-kadang kita sudah merasa melakukan apa yang baik. Kadang-kadang kita sudah merasakan melakukan perbuatan yang benar. Tetapi ada kalanya ada sesuatu yang tersembunyi dalam hati kita. Mungkin motivasi kita. Ya supaya aku dilihat orang, supaya aku dipuji orang, supaya aku nggak ditolak orang dan macam-macam. Tujuannya apa? Pengakuan. Misalnya itu. Saya lakukan firman Tuhan, saya sudah bantu orang loh, saya nolong orang loh, tanpa disadari ada kesombongan. Nah, itulah kenapa seperti yang pemazmur katakan, selidikilah aku dan kenalah hatiku. Nah, kalau sampai sejauh ini artinya apa? Pemazmur ya terbuka untuk dikoreksi. Demikian juga biarlah hidup kita. Mari terbuka di hadapan Tuhan. Selidiki aku ya Allah, kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Ya, seringkali apa yang kita pikirkan mungkin baik menurut kita, mungkin benar menurut kita. Tetapi bagaimana dengan menurut Tuhan? Nah, karena Tuhan melihat apa yang tersembunyi, apa yang mungkin orang nggak bisa lihat. Tetapi kalau itu sesuatu yang tidak benar, Tuhan pun tahu itu. Karena itu seperti pemazmur ini, mari kita belajar terbuka dan jujur di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan untuk menyelidiki hati kita, untuk melihat kedalaman hati kita. Saat kita melayani Dia, saat kita melakukan firman-Nya, saat kita peduli dengan orang lain, saat kita menolong orang dalam kesusahan. Apakah hati kita juga tetap murni? Ataukah ada ya istilahnya motivasi tersembunyi? Adakah sesuatu yang tersembunyi dalam hati kita yang itu tidak berkenan di hadapan Tuhan? Ya, seperti pemazmur, ayo terbuka, izinkan Tuhan menyelidiki. Lihatlah apakah jalanku serong. Nah, kalau yang namanya serong itu beda dengan berbelok. Artinya mungkin sudutnya kecil sekali. Kelihatannya sepertinya benar. Kelihatannya sepertinya sudah baik sekali.
Tetapi kalau yang namanya serong mungkin cuma sekian derajat. Tetapi kalau itu dibiarkan lama-lama ini menjadi sangat jauh selisihnya. Ya, jadi kebenaran dengan boleh katakan kebenaran yang lain istilahnya. Jadi gini, kalau kita hanya membedakan dosa dan kebenaran itu kan kelihatan sekali. Kadang-kadang ada yang kebenaran sejati, ada yang abu-abu istilahnya. Jadi artinya apa? Seringkali kita ini nggak menyadari kita sudah ada di area abu-abu ini atau gray area, di mana kita merasa masih baik, masih melakukan firman, masih juga jadi orang percaya, masih juga melayani Tuhan. Tapi kadang-kadang kita tanpa sadar ada sesuatu yang tidak benar dari motivasi. Ada sesuatu yang tidak benar di hati kita, dalam pikiran kita. Mari izinkan Tuhan untuk menyelidiki itu semua. Dan seperti permohonan pemazmur, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tuntunlah kami Tuhan. Ya, kalau salah, mari kembalikan ke jalan yang benar. Oh, kalau motivasiku salah, kalau hatiku salah, pikiranku ternyata ada pikiran jahat. Oh, aku berbuat ini karena ternyata hanya ingin dapat pujian. Oh, ternyata dari hati yang tersembunyi aku melakukannya karena aku ingin balas dendam. Aku ingin orang lain lihat aku lebih hebat. Hati-hati. Ya, hal-hal yang mungkin kadang kita nggak sadari, itu hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tuhan ingin ketulusan, Tuhan ingin kemurnian hati kita dalam kita melakukan setiap apa yang baik. Mungkin yang dilakukan memang baik, yang kita kerjakan sudah baik. Tetapi kalau ada hati yang tidak baik, ada pikiran-pikiran yang tidak benar, maka semua itu juga dilihat Tuhan. Mari seperti pemazmur, izinkan Tuhan menyelidiki, izinkan Tuhan membongkar semua. Kalau ternyata ada yang salah, mari merendahkan diri di hadapan Tuhan dan memohon, Tuhan tuntun aku di jalan-Mu. Tuhan terus pegang kendali hidupku supaya tidak menyimpang, supaya tidak serong, supaya tidak tersesat jalan, supaya apa yang kelihatan baik ini benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Bukan hanya baik menurut pandangan manusia, bukan hanya baik menurut pikiran kita sendiri. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, buka hati pikiranmu di hadapan Tuhan jujur dan izinkan Tuhan menyelidiki semuanya. Karena Tuhan akan menguji segala sesuatu. Tuhan akan menguji apa yang kita pikirkan itu benar atau tidak. Dan ketika didapati ada yang tidak benar, mari belajar terbuka dan mohon Tuhan selalu menuntun kita di jalan yang benar. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu menegur kami pagi hari ini. Kadangkala tanpa kami sadari, kami menyimpan sesuatu yang tidak benar dalam pikiran dan hati kami. Walaupun apa yang kami lakukan kelihatan baik, perkataan kami kelihatan baik, kadang-kadang ada sesuatu yang tersembunyi. Entah kami sadari atau tidak. Tuhan, mari Engkau yang selidiki. Kalau ada yang tidak benar, Tuhan, mari Engkau singkapkan. Dan kami mau jujur terbuka di hadapan-Mu, Tuhan, merendahkan diri, mohon ampun Tuhan. Dan terus tuntun kami di jalan-Mu ya Tuhan. Supaya kami tidak menyimpang dari kebenaran. Supaya kami terus ada dalam jalan Tuhan. Dan ada dalam perkenanan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Menyerahkan hari ini hidup kami di dalam tuntunan penyertaan Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat-Mu menyertai kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.